Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-14 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat kata, waktu berlalu begitu saja. Kemudian Shin memperlihatkan Ghislaine yang sudah ada di ruangan Konperdium bersama orang-orang itu. Dikatakan, setibanya Ghislaine di sana, tidak ada satupun dari mereka yang berujar kata. Mereka sama-sama terdiam di sana, sampai pada akhirnya Ghislaine mengatakan aku pulang. Setelah Ghislaine mengatakan itu, dengan tatapan tajam, ayahnya mengatakan, aku yakin sudah pernah mengatakan padamu kalau mengembangkan wilayah di Beast Forest itu tidak diperbolehkan. Ghislaine pun meminta maaf atas hal itu. Namun ia juga mengatakan jika ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Mendengar itu, Homer menanyakan, memangnya apa yang harus dilakukan? Randall menambahkan, apa yang kamu maksud dari perkataanmu itu? Apa sesuatu itu sangat penting sampai harus melanggar perintah? Memasuki Beast Forest saja sudah dianggap sebagai kejahatan yang serius, abaikan dulu masalah nyawamu. Bagaimana jika para monster keluar dari hutan dan menyerang istana ini? Ghislaine pun langsung menyela perkataannya. Seperti yang kalian lihat, aku di sini masih hidup, dan tidak ada monster yang keluar untuk menyerang istana. Mendengar itu, Randolph dan Homer pun dibuat sangat kesal olehnya. Apa? Berani sekali kamu menyela perkataanku. Lalu Albert mengatakan, apa kamu pikir ini lucu? Memang benar saat ini tidak ada monster yang keluar dari hutan. Lalu Albert meminta Ghislaine untuk mengabaikan permasalahan itu. Lalu ia mengeluarkan secarik surat dari balik bajunya dan meletakkannya di atas meja. Untuk masalah ini, tidak ada alasan bagimu untuk menyangkalnya. Di saat Ghislaine membaca surat itu, Albert mengatakan jika dirinya sudah merasakan perasaan buruk sejak mendengar Ghislaine mengunjungi Rayfold tanpa peringatan. Tapi memeras 20.000 gold dari Amelia yang secara teratur mengirim dana dukungan ke Perdium dengan paksaan, karena hal itu juga, Kon Rayfold sangat marah, dia memutus segala bentuk bantuan ke Perdium dan membatalkan pertunangannya. Ini adalah masalah yang bisa mengguncang seluruh Perdium. Mengabaikan perkataannya itu, Ghislaine fokus memperhatikan isi suratnya. Catatan laporan yang ditulis langsung oleh Kon Rayfold, sosok yang tidak menyukai Amelia, tapi ini juga tidak seperti dibuat-buat. Memanipulasi emosi Kon Rayfold yang terobsesi dengan uang tidaklah sulit, tapi itu artinya Amelia akan bergabung dengan musuh yang ingin menjatuhkan Perdium. Ghislaine juga menyadari, jika dalam kasus itu, pengaruh yang ia miliki terhadap Amelia tidak berguna. Segala transaksi rahasia dan koneksi dengan merchant akan ditinggalkan sebagai upaya untuk menutupi situasinya. Jika terlambat sedikit saja aku bisa terjebak. Sepertinya waktu sedang tidak berpihak padaku. Melihat Ghislaine yang terdiam, Albert menanyakan, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Lalu Homer meminta Ghislaine untuk mengembalikan uang itu secepatnya. Randall menambahkan, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk pengeluaran para knight selama beberapa waktu. Tepat setelah itu, mereka pun dibuat sangat terkejut saat Ghislaine mengatakan jika dirinya sudah menghabiskan semua uang itu. Aku sudah menggunakan uang itu untuk ekspedisi Beast Forest. Merasa tidak percaya dengan apa yang Ghislaine katakan, Albert bertanya memastikan, kamu menggunakan uang itu hanya untuk hutan yang penuh dengan monster. Ghislaine pun kembali meminta maaf sembari menundukkan kepalanya. Ia juga mengakui masalah yang ia sebabkan dengan Rayfold. Mendengar Ghislaine mengakui masalah yang disebabkannya, Randall menarik baju Ghislaine sampai tubuhnya terangkat sembari mengatakan sumpah serapahnya. Bisa-bisanya seorang penerus menjual masa depan keluarga dengan tangannya sendiri. Lalu Homer menambahkan dengan mengatakan, kamu bukan seorang duk lagi, kamu adalah penjahat. Lalu Homer meminta untuk menangkap Ghislaine dan mempenjarakannya. Dengan tenang Ghislaine menyela perkataannya dengan mengatakan, mulai sekarang, aku sendiri yang akan menyediakan dana bantuannya, termasuk dengan uang yang aku ambil dari Amelia. Dengan heran, ayahnya meminta Ghislaine untuk menjelaskan maksud dari perkataannya. Lalu Ghislaine memanggil Belinda ke sana. Terlihat, Belinda pun masuk ke ruangan itu sembari membawa sesuatu di tangannya. Jika aku hanya masuk dan keluar tanpa membawa apa-apa, aku juga tidak akan memasuki Beast Forest, ujar Ghislaine dengan percaya diri. Di saat benda yang Belinda bawa itu dibuka, mereka semua dibuat sangat terkejut dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Saking terkejutnya dengan itu, mereka pun terdiam membatu dengan mata yang terbuka lebar. Lalu Ghislaine mengatakan jika itu adalah runestone. Mereka pun kembali terkejut mendengarnya. Mereka tidak percaya jika apa yang ada di hadapannya saat ini adalah runestone, batu mana yang tidak semua orang bisa memilikinya. Sembari memegang runestone itu,
Homer menanyakan dari mana Ghislaine mendapatkan sesuatu yang berharga seperti itu. Aku menambangnya dari Beast Forest, ujar Ghislaine menimpali dengan sedikit senyuman di wajahnya. Lalu Albert mengatakan jika itu memang runestone, ini pasti akan bernilai sangat tinggi. Tapi, ini saja tidak akan cukup untuk mengembalikan perekonomian Perdium. Ghislaine membenarkan, memang tidak akan cukup, karena belum semuanya. Lalu Ghislaine pun mengajak mereka semua untuk melihat semua runestone yang berhasil mereka bawa dari hutan Beast Forest, tepat di luar kediamannya. Terlihat, para mercenari sedang mengangkut tumpukan runestone dengan Gillion yang memandunya. Tidak hanya runestone saja yang mereka bawa, mayat ular raksasa juga turut mereka bawa karena kulitnya sangat berharga. Dengan rasa tidak percaya, Homer mengatakan, "Kamu mendapatkan semua ini hanya dalam 15 hari. Randolph juga mengatakan apa yang sedang aku lihat ini." Lalu Conperdium bertanya pada Belinda untuk memastikan, apa benar semua ini didapatkan dari ekspedisi Beast Forest? Belinda membenarkan, Tuan Muda sendiri yang memimpin pasukan untuk membawa semua itu. Belinda juga menjelaskan jika bukan hanya runestone saja yang mereka bawa, ada banyak benda berharga yang mereka bawa. Selain itu runestone ini hanya sebagian kecil dari sumbernya. Tepat setelah itu, Ghislaine menyela perkataannya dengan mengatakan, jika semua yang ia lakukan itu demi keuntungan Perdium, sebagai seorang penerus, bukankah sudah seharusnya aku melakukan itu? Tidak lama, Albert menghampiri Conperdium sembari mengutarakan perhitungan pendapatannya. Berdasarkan estimasiku, dengan semua yang ada di sini, kita mungkin tidak akan mengkhawatirkan lagi dana bantuan. Mendengar perkataan itu, Homer dan Randolph pun menghampiri Ghislaine dan langsung memijat bahunya. Ini sangat luar biasa. Kamu pasti lelah setelah melakukan ekspedisi ini, ujar Randolph dengan canggung. Homer menambahkan, jika ada sesuatu yang kamu inginkan, katakan saja padaku. Lalu Ghislaine menoleh pada Randolph sembari mengatakan, ada beberapa syarat untuk dana bantuan dariku. Randolph pun sangat terkejut mendengarnya. Syarat seperti apa yang Ghislaine inginkan? Syarat pertama yang Ghislaine katakan, ia meminta Randolph untuk membebaskan Scovan dan Ricardo. Mereka hanya mengikuti perintahku. Syarat yang kedua, Ghislaine mengatakan jika mereka akan tetap melarang akses publik ke Beast Forest. Ghislaine juga menjelaskan alasannya, jika ada rumor buruk yang menyebar, itu akan merugikan Perdium. Syarat terakhir yang Ghislaine ajukan, yaitu, ia meminta untuk diizinkan merekrut dan mengelola mercenari dan pasukannya sendiri. Karena hanya akan membuang-buang waktu jika gangguan terjadi setiap kali pasukan akan dipindahkan. Dengan cukup terkejut, Homer mengatakan, apa? Kamu ingin memiliki pasukan sendiri? Randolph menambahkan, itu tidak bisa diterima. Siapa yang tahu kamu akan melakukan apa dengan pasukan itu? Lalu Albert mencoba menengahi mereka. Ia berkata pada Ghislaine jika kamu telah salah paham. Lalu Albert mengatakan, kamu tidak berada di posisi untuk meminta segala sesuatu. Dari yang aku dengar, kamu suka melakukan sesuatu semaumu tanpa mengkhawatirkan adanya gangguan. Ghislaine pun menyangkal perkataan itu. Tidak, di sini kamu yang salah paham. Aku hanya mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengganti dana bantuan dari Rayfold. Jika masalah kecil seperti ini menghambat operasinya, hal itu juga akan berdampak buruk pada masalah keuangan Perdium. Apa kamu tidak masalah dengan itu? Randolph pun dibuat terdiam mendengarnya. Ia tidak dapat menyangkal dengan apa yang Ghislaine katakan. Tidak lama dari itu, orang-orang memanggil Ghislaine dan lalu menghampirinya. Tuan Muda, kamu kembali. Kamu sudah bekerja keras. Gillion mengatakan jika pemindahan runestone dari kereta hampir selesai, beri saja perintah dan kami akan langsung melaksanakannya. Kaor menambahkan, seperti yang kamu arahkan, kulit di Rus-En sudah disimpan dengan baik. Lalu bagaimana dengan Blood Python? Lalu Ghislaine meminta mereka untuk memisahkan darah, daging dan tulangnya agar tidak membusuk. Melihat itu, Randolph mengatakan, kehadiran para mercenari itu memang luar biasa. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa mengatur individu seperti itu. Lalu ayah Ghislaine menghampirinya sembari mengatakan, tampaknya mereka ini unit elit, membuat mercenari yang tidak beraturan bisa patuh mengikuti perintah, pasti membutuhkan usaha yang cukup sulit. Ghislaine mengiyakan, tanpa bantuan mereka, ekspedisi ini pasti akan sangat sulit diwujudkan. Setelah mendengar itu, Conperdium pun berbalik dan lalu mengajak ketiga orang itu untuk kembali. Ia juga mengatakan pada Ghislaine, jika masalah yang ia perbuat akan ia abaikan untuk kali ini, tapi kalau kamu melanggar perintahku lagi, bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Sembari memandangi punggung ayahnya, Ghislaine berterima kasih atas kesempatannya. Suatu hari nanti, aku akan mewarisi wilayah ini sebagai seorang penerus. Ayahnya menimpali. Baiklah, sebaiknya kamu memiliki semangat seorang Northern Wolf. Dijelaskan, jika Northern Wolf adalah suatu julukan yang diberikan kepada Conperdium, orang yang melindungi di garisan paling depan di bagian utara kerajaan Lutania.
Lalu kita dijelaskan juga mengenai Konperdium. Dikatakan, jika Konperdium adalah seorang penyendiri dengan kekuatan militer yang lemah dan keadaan wilayah yang miskin. Meski begitu, dia tetap berjuang di garisan depan bagian utara. Di kehidupan sebelumnya, dia memberikan seluruh hidupnya untuk melindungi wilayah tanpa ibu Ghislaine, tanpa Elena, dan tentunya tanpa anaknya yaitu Ghislaine. Dan pada akhirnya, hadiah yang dia dapatkan adalah kematian yang menyedihkan. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Setelah kepergian Konperdium, Kaur mendongak ke atas sembari mengatakan jika sekarang mereka bisa bersantai. Lalu Belinda menanyakan apakah Ghislaine akan langsung kembali ke kediamannya. Ghislaine menyangkalnya. Tidak, masih ada sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu Ghislaine meminta mereka untuk segera menyiapkan semuanya. Kita bisa berangkat kapan saja. Dengan cukup terkejut, Belinda menanyakan apa kamu tidak mau beristirahat terlebih dulu. Gilliam menambahkan, kamu sudah memaksakan diri sebelumnya. Bukankah tubuhmu belum pulih sepenuhnya? Belinda membenarkan, ini sudah seperti keajaiban jika kamu bisa bertahan setelah masuk ke dalam tubuh Blood Python. Apa kamu tidak tahu sebanyak apa usaha untuk mengeluarkan semua racun yang menyelimuti tubuhmu? Perkataannya terhenti ketika Ghislaine berbalik dan langsung menyentuh pundaknya. Aku serahkan semuanya padamu. Setelah mengatakan itu, Ghislaine pun beranjak pergi dari sana. Dalam hati Ghislaine mengatakan, kabar tentang runestone ini akan segera menyebar, dan pastinya, kabar ini juga akan sampai ke telinga orang-orang yang menginginkan wilayah ini. Kami harus secepatnya memperkuat pasukan sampai pada titik tidak ada yang berani menantang kami. Akan tetapi, tepat setelah menggumamkan itu, Ghislaine pun ambruk tidak jauh dari mereka. Melihatnya, Belinda dan orang-orang di sana dibuat panik olehnya. Dengan khawatir mereka berteriak Tuan Muda. Kemudian kita dibawa ke sisi lain. Terlihat, saat itu, seekor burung merpati terbang mendekati seorang pria dengan gulungan kertas yang dibawanya. Setelah pria itu mendapatkan gulungan kertas itu, tanpa lama-lama, ia langsung membuka dan membacakan isi suratnya. Dalam surat itu mengatakan, jika reklamasi sebagian Beast Forest telah dikonfirmasi, mulai perang wilayah dengan keluarga Digard dan menyingkirkan Perdium. Dan rupanya, orang itu tidak sendirian, ia bersama orang lain yang sedang berkumpul di sana. Orang-orang itu pun mempertanyakan maksud dari surat itu, apa maksudnya kami harus mengubah Perdium menjadi wilayah tanpa penguasa? Apa itu artinya pihak Duk berniatan menunjuk penguasa baru untuk Perdium? Lalu orang yang menerima surat itu menanyakan, ada berapa banyak mata-mata yang masih ada di Perdium? Salah seorang yang ada di sana menimpali dengan mengatakan, tersisa 2 pengikut dan 1 kesatria yang masih ada di sana. Setelah itu, orang yang menerima surat memintanya untuk mengirim 2 orang itu ke wilayah Diglad. Fakta bahwa pewaris Diglad yang hilang itu ditemukan meninggal di wilayah Perdium, itu saja sudah cukup untuk memulai perang. Ditambah lagi dengan Victor yang akan mengambil komando penuh atas operasi ini. Mendengar itu, mereka semua dibuat sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika kartu terkuat Desmond akan mereka ikut sertakan dalam peperangan kali ini. Sebagian juga ada yang menyalahkan Frank, orang yang gagal menghabisi Elena. Jika saja Frank berhasil menyelesaikan misinya, Perdium pasti akan lenyap dengan sendirinya. Kemudian salah satu dari mereka ada yang mengatakan, jika Victor memang tidak diragukan lagi, tapi bukankah ini terlalu awal untuk mengungkapkan kartu tersembunyi kita? Selama ini kita sudah berhati-hati dan tindakan ini terasa berlebihan. Menimpali perkataan itu, orang yang menerima surat mengatakan alasan ia menurunkan Victor sejak awal karena masalah Beast Forest. Setiap keputusan mengikuti Duke Delphine. Lalu orang itu meminta mereka untuk tidak mempertanyakan apapun lagi. Kemudian kita dikenalkan dengan orang yang menerima surat itu, orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mereka semua. Dan juga, orang yang memimpin pertemuan itu, dikatakan, jika orang itu bernama Harold Desmond, seorang kon dari wilayah Desmond. Lalu kita dibawa ke sisi Amelia. Saat itu, ia sedang marah besar setelah mendengar jika Ghislaine menambang runestone dengan uang yang diambil darinya. Ia juga tidak menduga, jika kelompok Wilchat yang ia kirimkan untuk menghabisi Ghislaine gagal. Selain itu, ia juga merasa malu, karena telah membungkukkan kepala pada Konperdium untuk memutus aliran dana bantuan. Amelia merasa jika semua itu membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Mendengar semua perkataan itu, Bernard mengutarakan rasa herannya melihat Amelia yang tidak seperti biasanya. Amelia pun menghela napas mendengar itu, lalu ia membenarkan, aku tadi hanyut dalam emosi. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Karena mereka telah menemukan tambang runestone, Perdium tidak akan mengalami masalah keuangan lagi. Bernard menduga jika Perdium akan mengadakan acara perayaan. Lalu Bernard pun dibuat keheranan setelah mendengar apa yang Amelia katakan. Mungkin terlihat seperti itu, tapi masalahnya mereka belum menjual runestone itu. Menurut informasi yang kita dapatkan, mereka baru mendapatkan runestone itu 2 hari yang lalu.
2 hari itu masih belum cukup untuk membangun ulang aliran dana yang ada. Kita akan memanfaatkan celah itu, sudah pasti mereka akan menjualnya. Menyimpulkan perkataan Amelia, Bernard mengatakan, apa maksudmu? Kamu ingin bergerak sebelum mereka menjual runestone-nya. Tapi bagaimana cara kita mengetahui kemana mereka akan menjualnya? Amelia menimpali, hanya ada satu tempat di utara di mana mereka bisa menjualnya. Tower paling utara yang dikuasai oleh Archmage, Circle ke-7 Delmood, Tower Scarlet. Lalu Amelia menjelaskan rencananya, runestone sangat penting dalam penelitian sihir. Magic Tower pasti akan dengan serius mengamankan pasokan runestone-nya. Kita sergap mereka di jalur utama menuju tower itu. Target kita bukan Gis lain, melainkan para pekerja yang bertugas mengantarkan runestone, serang mereka dan kemudian mundur. Di saat mereka kewalahan, kita akan kembali dan mengambil runestone-nya. Mengingat jika masih ada Magic Tower lain di wilayah Brivan, Bernard mengatakan, tapi ada juga Tower Crimson Flame, apa kamu yakin memfokuskan semuanya pada jalur menuju Tower Scarlet? Mungkin saja jika itu di masa lalu, tapi sekarang berbeda. Tower Crimson Flame telah kehilangan posisinya. Ghislaine yang serakah tidak mungkin pergi ke Tower Crimson Flame saat ada Tower Scarlet yang memberikan penawaran yang lebih bagus. Begitulah timpal Amelia yang mengutarakan kesimpulannya. Dengan penuh keyakinan, Amelia mengatakan kali ini aku akan mengambil semuanya darimu.